Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi saat ini di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5. Kita akan melanjutkan pelajaran bab 3, yaitu tentang bertobat. Baik, mari kita berdoa, mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan untuk kami dapat belajar bersama, walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di lingkungan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat belajar dengan hikmat yang dari-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Ya, sebelumnya kita sudah belajar dari video sebelumnya tentang pertobatan, ya. Tentang pertobatan atau yang kita pelajari tentang Yosua dan Samuel, ya. Yosua dan Samuel. Kisah Yosua dan Samuel, kita akan lanjutkan kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saat ini coba lihat di layar. Gambar apa ini kira-kira? Anak-anak bisa menebak gambar apa ini? Tentu ini adalah gambar tentang kerja paksa ataupun ada disiksa di sana, ya. Nah, kalau Bapak bertanya begini, ini gambar apa? Tentu belum bisa ditebak gambar tentang kejadian apa ini. Tapi yang jelas di sini ada penyiksaan, ya. Nah, tapi kalau Bapak tunjukkan gambar selanjutnya, ada yang tahu gambar apa ini? Anak-anak boleh tahu? Ya, boleh dijawab sendiri, ya. Gambar ini menunjukkan tentang singa dan seseorang. Siapa namanya? Ya, Daniel. Ya, Daniel. Anak-anak pasti sudah tahu cerita tentang Daniel yang ada di gua singa. Nah, di sini Bapak akan jelaskan bagian yang ketiga, contoh di dalam kitab, yaitu Daniel. Apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel hidup pada masa Raja Nebukadnezar yang pada saat itu bangsa Israel diserang oleh Nebukadnezar atau Raja Babel. Seluruh orang Israel dibawa ke Babel, kecuali anak-anak dan orang-orang yang sakit. Mereka ditinggal di Israel. Nah, cerita selanjutnya nanti siapa yang tinggal ini? Nah, kalau kita baca dalam Perjanjian Baru, mereka lah yang nanti orang-orang yang disebut orang Samaria. Ya, ingat cerita tentang Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, yang disebut ada orang Samaria yang baik hati. Ya, itulah keturunan-keturunan mereka, perkawinan campur. Mereka, orang Israel pada saat itu tidak mau menyebut mereka orang Israel, ya, karena mereka melakukan perkawinan campur, ya. Nah, Daniel hidup pada masa Raja Nebukadnezar, dibawa mereka ke Babel, ya. Mereka ditawan jadi budak. Ini yang terjadi. Orang yang diperbudak seperti ini, mereka dibuat untuk kerja paksa. Siapa yang tidak mau bekerja maka akan dapat hukuman, dicambuk, disiksa, bahkan perempuan, anak-anak, dewasa, atau orang tua tidak dibedain. Semuanya sama, ya. Namanya juga diperbudak. Hidup mereka di tangan oleh orang yang berkuasa pada saat itu, ya. Orang yang berkuasa pada saat itu. Jadi mereka dikerja paksa. Ya, mungkin makanan mereka cukup 1 kali atau 2 kali, tapi pekerjaan lebih berat dilakukan, ya. Nah, di Babel, Daniel, dia jadi contoh di sana. Kenapa? Kepintaran yang Tuhan berikan sama dia bekerja di kerajaan, ya. Di kerajaan mungkin mengurus administrasi, mengurus kerajaan oleh Raja Babel, ya. Kalau kita baca di dalam Daniel 6, Daniel
dia mempertahankan imannya, bahkan dia berdoa dalam satu hari bisa 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Sekalipun ada ancaman atas kepercayaannya, atas imannya kepada Tuhan, dia bisa melakukan doa, ya, ibadahnya, ya, percaya kepada Allah yang disembah oleh Israel, oleh nenek moyang mereka, ya. Nah, setelah Raja Nebukadnezar meninggal, ada raja penggantinya namanya Raja Darius di Babel, ya. Apa yang terjadi dengan Daniel? Kita tahu kalau di sekolah minggu pasti diceritakan apa yang terjadi dengan Daniel. Raja Darius melalui orang-orang di sekitarnya membuat patung Raja Darius, dan orang-orang harus menyembah terhadap patung Raja Darius. Siapa yang tidak melakukan atau siapa yang tidak patuh terhadap perintah raja, pasti ada hukumannya. Contohnya yang ada di Indonesia, ya. Contohnya juga dalam hal kerajaan di Indonesia aja, contohnya siapa yang melanggar hukum, contohnya tidak boleh memakai narkoba, contohnya, ya, sederhananya, ya. Terus ada orang memakai, pasti ada hukumannya, ya, masuk ke penjara, ditangkap polisi, gitu, ya. Terus ada larangan anak-anak di bawah umur, contohnya umur 15, 16 atau 14 tidak boleh membawa kendaraan karena belum memiliki SIM, surat izin mengemudi. Tetapi ada orang yang membawa motor di bawah umur, itu pasti ada hukumannya, ya. Dan macam-macam, ya, orang yang melanggar peraturan pasti ada hukumannya. Demikian juga apa yang terjadi di Babel. Kira-kira apa yang terjadi di Babel? Ada anak-anak tahu? Iya, Daniel pasti akan mendapat hukuman karena tidak menyembah patung Raja Darius, ya. Anak pasti tahu apa yang terjadi dengan Daniel karena tidak menyembah patung. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa, ya. Khusus dibuat buat Daniel itu, dibuat gua singa, ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Justru Raja Darius melihat bahwa imannya Daniel ini layak dicontoh, ya. Karena ketekunan Daniel ini, dia tetap menyembah kepada Tuhan sekalipun tadi yang Bapak bilang nyawa taruhannya, dia memperjuangkan imannya itu, tetap percaya kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang disembah oleh nenek moyang Daniel, ya. Kenapa pernah di saat itu Raja Darius memerintahkan kepada seluruh orang yang ada di bawah kerajaan daripada Darius, ya, harus menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel, ya. Kenapa? Karena Raja Darius melihat iman dari Daniel ini, dia tetap percaya kepada Allah yang disembah oleh Daniel, ya. Terus ketekunan ibadah dari Daniel, ya. Daniel tetap tekun beribadah kepada Tuhan sekalipun ada ancaman, ya. Terus raja melihat mujizat yang terjadi di gua singa, ya. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, singanya tidak memakan Daniel. Kenapa? Karena Daniel menyembah Allah yang hidup. Sehingga Raja Darius mengatakan semua harus menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel, ya. Oke, anak-anak, tidak bosan-bosannya Bapak memberitahukan supaya nge-like, ya, video ini, terus subscribe dan share kepada teman-temannya, ya, dan dibunyikan loncengnya. Nah, ini ada kejadian, ya, hari Minggu kemarin ada beberapa orang tua, bahkan minggu sebelumnya pun ada ketemu dengan orang tua mengatakan, bahkan teman guru juga ada yang mengatakan, "Pak, mana videonya? Kok nggak pernah dikirim lagi?" gitu. Ternyata orang tua, bahkan teman itu juga tidak subscribe. Jadi ketika saya kirimkan video ini, mereka tidak mendapatkan video selanjutnya, ya. Bagaimana caranya supaya video ini dapat diterima di handphone masing-masing? Ada pemberitahuan. Yang pertama, di like dulu. Ini ada like-nya ini, yang jempolnya ini diklik, ya, supaya saya juga tahu berapa banyak yang menyukai video yang saya kirimkan dan bisa saya lanjutkan video berikutnya, pembelajaran berikutnya, ya. Dan setelah itu baru di subscribe. Kalau masih merah begini,
itu tandanya belum subscribe. Boleh diklik, nanti akan berubah warnanya. Ya, setelah itu di-share atau dibagikan ke teman-teman yang lain yang belum memiliki guru agama yang ataupun yang sudah, boleh ke guru agama juga nggak apa-apa, supaya nih tambahan juga kepada teman-teman yang lain untuk bahan pembelajaran ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 saya tetap membuat video ya. Sekali seminggu untuk satu kelas, ada kan kadang 2 kali juga dan seminggu saya tetap mengirimkan ya. Kita lanjut pelajaran kita. Selanjutnya yaitu tentang Timotius. Apa yang terjadi dengan Timotius? Apa yang bisa kita teladanin dari Timotius? Timotius ini siapa? Timotius adalah salah satu murid dari Paulus, ya, di bawah binaan Rasul Paulus. Timotius di sini masih muda, seperti ya kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab dia masih merah-merahan seperti waktu Daud melawan Goliat. Inilah Timotius. Ini ilustrasi ya, bukan foto aslinya, bukan. Ini ilustrasi. Timotius masih muda, sedangkan Paulus sudah berusia ya. Dia di bawah naungan oleh Paulus. Dia mengajari, membimbing Timotius yang masih muda. Untuk ngapain? Ya. Untuk ngapain? Timotius ini kan anak rohani dari Paulus. Untuk ngapain? Untuk memimpin. Perhatikan di sini. Dia membina, inilah contoh atau gambaran Timotius. Paulus membina dia, mengajari dia tentang pelayanan ya. Kenapa? Pelayanan yang dihadapi oleh Timotius ya anak-anak ya. Pelayanan yang dihadapi oleh Timotius, di mana Timotius melayani? Bukan di kota Timotius namanya Timotius, tapi yang dilayani oleh Timotius yaitu di daerah Efesus ya. Salah satu pelayanan yang dihadapi oleh Timotius yaitu orang-orang yang ada di Efesus itu orang-orang yang melakukan kesalahan atau melanggar perintah Tuhan. Ya, contohnya hidup mereka itu perkelahian, percabulan, penipuan, berbohong, mengambil milik orang lain, tidak menghargai ibadah. Itu yang dihadapi oleh Timotius. Sedangkan Timotius ini masih muda. Bayangkan anak-anak kelas 5 menjadi contoh. Contohnya ditunjuk langsung menjadi pemimpin. Mau nggak anak-anak menjadi pemimpin? Contohnya di kelas. Ya, ketua kelas. Berarti harus jadi contoh. Ya, jadi contoh teladan. Nah, Timotius pun harus jadi contoh teladan di kota Efesus. Yang dihadapi dia itu bukan hanya anak-anak muda, ya, yang usia di bawah dia pun harus dihadapi. Orang-orang yang tua, yang sudah berpengalaman, dia harus hadapi. Jadi contoh. Ya, jadi contoh teladan. Ya, baik teladan hidupnya, perkataannya, terus perbuatannya, harus menjadi contoh yang hidup, bisa dilihat orang. Anak-anak juga harus jadi contoh buat adik-adik kelasnya. Contohnya, kalau kamu kelas 5 berarti harus jadi contoh buat anak kelas 4, kelas 3, kelas 2, kelas 1, anak TK. Dan di sini dituntut Timotius harus jadi contoh terhadap orang yang lebih tua. Anak-anak juga harus jadi contoh. Contohnya tidak boleh berkata-kata yang kasar. Tidak boleh keluar dari mulut itu kata-kata yang kotor ya. Sehingga jadi contoh. Contohnya kalau kamu mengajak anak-anak, ayo kita berdoa, sedangkan kamu sendiri nggak pernah berdoa, bagaimana bisa begitu? Ya kan? Harus jadi contoh, rajin berdoa. Jangan bilang ke adikmu, ayo kita baca Alkitab, kamu sendiri nggak pernah baca Alkitab. Ya kan? Nah, bagaimana supaya jadi contoh di rumah? Bisa begini, ajak orang tua berdoa, tapi tunjukkan dulu bahwa kamu berdoa, rajin berdoa. Ketika kamu mengajak orang tuamu untuk berdoa, oh ya, anak saya rajin berdoa juga, saya juga harus ikut berdoa, nah, gitu kan? Tapi kalau kamu malas berdoa, mah, berdoa dong kayak saya, tapi kamu nggak pernah dilihat berdoa, bagaimana bisa diikuti, gitu kan? Jadi anak-anak harus jadi contoh di rumah, di sekolah, di tempat bermain. Contohnya di tempat bermain, jangan ngomongin jorok ya, tapi kamu juga menghina orang dengan kata-kata kotor dari mulut. Bagaimana menjadi contoh, ya kan? Jadi anak-anak jadilah contoh teladan seperti yang dilakukan oleh Timotius, ya.
Timotius, terus Daniel tadi ya yang kita Bapak jelasin, bahkan pelajaran video sebelumnya Yosua jadi contoh bagi umat Israel yang dia pimpin ya. Samuel juga jadi contoh bagi anak-anak Imam Eli ya. Dia jadi contoh, dia tidak mau mencuri, tidak mau ngambil hak yang sudah miliknya Tuhan ya. Anak-anak juga harus jadi contoh ya. Dan di sini Timotius menjadi teladan dan panutan bagi jemaat di Efesus. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran ke bab berikutnya nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.